Dan sekarang nambah lagi bro, exchange yang akan mensupport Terra 2.0 seperti dari KuCoin, Bitget. Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USDT atau senilai 7,1 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutacrypto.com/giveaway atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal. Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis. Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya. Link Telegram ada di description. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai Terra Luna. Karena jujur banyak banget yang tanya di kolom komentar YouTube, Bang, bagus nggak sih kita invest di Luna 2.0? Oke, di sini kita akan mencoba untuk membahasnya. Namun, saya tidak secara langsung mengarahkan kalian untuk beli atau enggak Terra Luna 2.0 ya, karena itu 100% hak kalian. Melainkan di video ini, saya ingin membahas mengenai beberapa poin penting yang wajib kalian ketahui terkait dengan Terra Luna, yang nantinya kalian bisa putuskan sendiri apakah Luna 2.0 masih layak untuk dibeli atau enggak. Poin yang pertama adalah kita membahas mengenai kasus crash yang terjadi pada Terra Luna. Mungkin kalian sebagai holder Luna merasa sangat kecewa dengan CEO dari Terra Labs yaitu Do Kwon. Karena mungkin historinya yang jelek saat berada di project sebelumnya yaitu Basis Case di tahun 2018. Mungkin kalian juga menyalahkan si kampret ini karena secara kepribadian dukun ini dikenal sebagai orang yang sombong. Bahkan dia pernah membuat sebuah statement yang itu benar-benar sangat songong banget ya. Dia mengatakan bahwa DAI akan mati. Padahal DAI itu merupakan salah satu stablecoin populer saat ini. Mungkin juga kalian berpikir bahwa problem crash yang terjadi pada Luna dan UST saat ini adalah ulah dari si Do Kwon ini. Tapi ada satu fakta yang ingin saya sampaikan, bahwa sampai detik ini dalang dibalik crashnya Luna dan UST itu belum jelas, belum bisa dipastikan siapa pelakunya. Ada yang mengatakan bahwa ini ulah Do Kwon, ada juga yang bilang ini ulah top exchange yang bernama Gemini. Ada juga rumor ini merupakan serangan masif dari finansial Amerika untuk meruntuhkan cryptocurrency dan lain-lain. Intinya, dalang runtuhnya Luna dan USD itu belum jelas. Maka dari itu, jangan terlalu membenci Do Kwon karena si kampret ini belum tentu salah. Informasi yang kedua adalah mengenai exchange support. Seperti yang kita ketahui bahwa Terra Luna 2.0 itu akan rilis besok. Dan faktanya banyak sekali exchange yang itu mensupport Terra 2.0. Ini sudah saya bahas ya di video yang saya upload tadi pagi, judulnya Exchange ini support Terra Luna 2.0. Di dalam video ini saya membahas mengenai support banyak big exchange untuk chain baru Terra Luna, seperti ada Binance, Huobi, HitBTC, Bitrue, dan juga Bybit. Dan sekarang nambah lagi bro, exchange yang akan mensupport Terra 2.0 seperti dari KuCoin, Bitget, FTX, Gate.io, dan juga ada Bitfinex. Dan ini semua merupakan crypto exchange dengan volume transaksi yang sangat luar biasa. Crypto exchange top coin market cap. Nah, menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa kualitas blockchain Terra itu tak bisa diragukan. Sampai-sampai exchange-exchange besar itu tertarik untuk mensupport Terra 2.0. Karena jika benar-benar produk Terra ini scam, rug pull, harusnya sih top exchange bakal delist permanen ya Terra Luna. Poin selanjutnya adalah vesting period. Nah, banyak orang yang bilang bahwa token yang ngadain airdrop itu biasanya akan dump. Harganya akan turun secara signifikan. Tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi, airdrop itu tidak menjamin suatu kripto akan mengalami dump.
Saya sering mengikuti airdrop dan banyak juga yang tidak mengalami dump, malah terjadi pump. Apalagi kalau kalian cek ya di proposal Terra 2.0, alokasi yang masuk sebagai airdrop itu ada masa vesting selama 2 tahun. Alias airdropnya itu akan dikunci dan didistribusikan secara total secara bertahap sampai 2 tahun ke depan. Jadi meskipun harga pasca airdrop ini akan dump, harusnya sih ini penurunannya natural ya, bukan dump sampai parah banget itu, karena dilindungi oleh masa vesting. Poin selanjutnya kita bicara mengenai ekosistem. Blockchain Terra 2.0 itu dibangun dengan blockchain yang sudah jadi, sudah matang, sudah terbentuk ekosistemnya. Bukan seperti blockchain lain yang kebanyakan masih dalam tahap testing dan bahkan masih dalam tahap planning. Kalian bisa cek di sini ya, di website Terramani/ekosistem, di mana total project yang sudah dibangun di ekosistem Terra Blockchain itu sekarang sudah mencapai 113 project. Dan saya yakin mayoritas debt ini akan migrasi ke Terra Chain yang baru. Karena jika kalian cek ya di proposal Terra Revival 2.0, di sini dijelaskan bahwa porsi terbesar alokasi token itu akan diberikan kepada developer aplikasi desentral di ekosistemnya Terra. Dan poin terakhir adalah top CMC strategy. Seingat saya, koin Luna itu pernah berada di posisi ke-9 CMC sebagai kripto dengan market cap terbesar di dunia. Artinya, tim Terraform Labs itu sudah memiliki pengalaman bagaimana cara agar Luna yang baru ini bisa mencapai posisi top CMC. Terraform Labs sudah memiliki formulanya, punya strateginya, entah strategi untuk memperbesar market cap, memperluas adopsi, dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya ini tinggal diterapkan formulanya untuk Luna 2.0. Oke ya. So itulah 5 poin dari Terra Luna yang layak kalian ketahui. Gimana menurut kalian? Apakah masih bagus jika invest di Luna 2.0? Tulis di komentar ya. Dan BTW ada satu tambahan lagi yang mungkin ini menggambarkan posisi kalian terhadap Terra Luna saat ini, yaitu namanya trust issue. Trust issue ini merupakan situasi ketika seseorang mengalami rasa sulit percaya pada orang lain, bisa karena kecewa, disakiti, atau faktor lainnya. Dan menurut saya, problem utama dari Terra 2.0 sekarang itu bukan pada kualitas produknya, melainkan pada trust issue yang sudah tertanam di pikiran banyak orang. Misal nih, di sini ada semacam cuitan ya, dari salah satu orang yang mungkin dia merupakan holder Luna versi yang pertama. Kemudian ketika Terra 2.0 itu down lagi, maksudnya crash lagi, akan dibuat Terra 3.0. Jadi intinya sih dia nggak percaya ya dengan adanya Terra 2.0. Jika Terra versi pertama itu dengan mudahnya diganti dengan Terra versi yang kedua karena problem crash sebelumnya, maka tidak menutup kemungkinan jika Terra versi kedua mengalami crash lagi, itu akan dibuatlah Terra versi yang ketiga. Ini pendapat ya, bisa benar bisa juga salah. So, kalau menurut pandangan saya pribadi sih, tugas tim Terraform Lab sekarang adalah bagaimana cara untuk membangun kembali trust dari banyak orang. Kalau dari segi produk sih menurut saya udah bagus banget ya. Ekosistem blockchain-nya sudah mateng banget. Tapi ya itu, problemnya sekarang adalah trust issue. Don't forget like, comment, and subscribe. See you.